Hari ini, kita akan mengungkap sebuah informasi penting yang mungkin menyangkut keselamatan jiwa Anda dan keluarga Anda. Olahraga seharusnya menjadi teman kita dalam mengejar kesehatan dan umur panjang. Tapi, tahukah Anda, sebuah laporan kesehatan internal dari para pakar Kementerian Kesehatan telah secara diam-diam memasukkan 5 jenis olahraga populer yang sangat kita kenal, bahkan mungkin kita lakukan setiap hari, ke dalam daftar hitam pengawasan kesehatan bagi lansia dan paruh baya. Para ahli memperingatkan bahwa olahraga yang tampaknya menyehatkan ini sebenarnya sedang mempercepat pembentukan trombosis gumpalan darah di dalam tubuh kita dengan cara yang tidak kita sadari. Jika kita tidak menghentikan perilaku yang salah ini, serangan stroke atau serangan jantung mendadak berikutnya bisa jadi akan menimpa diri kita sendiri. Ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah pelajaran pahit yang didapat dari kasus-kasus klinis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum video dimulai, saya ingin bertanya, apakah Anda atau keluarga Anda juga melakukan olahraga-olahraga ini? Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar untuk berdiskusi. Dan pastikan Anda juga sudah berlangganan kanal kami dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap kesalahan olahraga yang akan kita ungkap berikutnya bisa menjadi kunci bagi Anda untuk menghindari satu kali bahaya yang mengancam jiwa. Kita langsung masuk ke topik utama. Sebelum mengungkap daftar hitam ini, kita harus meluangkan waktu 1 menit untuk benar-benar memahami betapa menakutkannya si pembunuh senyap yang disebut trombosis ini. Pembuluh darah kita saat masih muda ibarat sebuah jalan tol yang baru dan mulus, darah mengalir di dalamnya tanpa hambatan. Namun, seiring bertambahnya usia, dinding dalam pembuluh darah akan mulai muncul plak, seperti dinding tua yang mulai retak, yang disebut juga sebagai plak aterosklerosis atau pengerasan arteri. Dan trombosis sederhananya adalah sebuah bencana longsor hebat yang tiba-tiba terjadi di jalan tol ini. Ia adalah gumpalan darah yang terbentuk dari pembekuan darah. Sekali terbentuk, ia akan menyumbat total jalan tersebut. Di mana longsoran ini terjadi, disitulah bencana akan meletus. Jika menyumbati otak, itulah stroke iskemik yang sangat kita takuti. Ringannya menyebabkan kelumpuhan separuh badan dan bicara tidak jelas. Beratnya bisa langsung merenggut nyawa di tempat. Jika menyumbat di arteri koroner jantung, itulah serangan jantung. Setiap detiknya adalah perlombaan melawan maut. Namun, yang lebih menakutkan daripada penyumbatan di satu tempat adalah gumpalan darah ini bisa berpindah. Sebuah gumpalan darah yang diam-diam terbentuk di vena dalam kaki Anda bisa terlepas karena sebuah gerakan yang tidak tepat dan menjadi hantu yang gentayangan. Ia akan mengikuti aliran darah seperti sebutir peluru tak terkendali yang ditembakkan ke paru-paru Anda, menyebabkan emboli paru. Ini adalah kondisi darurat medis dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Waktu emas penyelamatannya bahkan tidak sampai setengah jam. Jadi, Anda lihat, kengerian trombosis terletak pada kesunyian dan ledakannya. Saat terbentuk, kita mungkin tidak merasakan apa-apa. Tapi begitu menyerang, dampaknya dahsyat, hampir tidak memberi kita waktu untuk bereaksi. Dan bagi kita, sahabat lansia dan paruh baya, elastisitas pembuluh darah yang menurun dan kekentalan darah yang meningkat sudah menempatkan kita dalam kelompok berisiko tinggi. Jika kita kemudian berolahraga dengan cara yang salah, itu sama saja dengan menyalakan sendiri sumbu bom waktu ini. Baiklah, setelah memahami bahaya trombosis, sekarang mari kita ungkap satu persatu 5 jenis olahraga apa saja yang dimasukkan oleh para ahli ke dalam daftar hitam kesehatan ini. Daftar hitam nomor 1. Olahraga berat sebagai balas dendam setelah duduk lama. Anda pasti tidak asing dengan skenario ini. Setelah menonton drama di sofa sepanjang sore atau duduk di meja selama 3 atau 4 jam, tiba-tiba Anda melihat jam dan terkejut, aduh, sudah duduk terlalu lama, tidak baik untuk kesehatan. Harus segera bergerak untuk mengembalikan kesehatan. Lalu Anda segera berdiri, melakukan peregangan dada, melompat-lompat di tempat, bahkan langsung turun ke bawah untuk jalan cepat atau lari kecil, merasa dengan begitu bisa menebus kesalahan. Saya harus memberitahu Anda, tindakan menebus kesalahan ini sangatlah berbahaya. Ini seperti melakukan ledakan dahsyat di samping sebuah gunung berapi yang sedang tidur. Mengapa? Para ahli medis menjelaskan, ketika kita mempertahankan posisi duduk dalam waktu lama, terutama dengan kaki menggantung ke bawah, otot-otot kaki kita sepenuhnya dalam keadaan tidak aktif.
Tanpa adanya efek pompa dari otot, darah di dalam vena kaki kita akan menumpuk dalam jumlah besar karena gravitasi, dan alirannya menjadi sangat lambat, seperti anak sungai yang hampir mengering. Dalam kondisi diam seperti ini, faktor-faktor pembekuan dalam darah menjadi sangat aktif, sangat mudah menggumpal membentuk trombosis vena. Pada saat ini, di dalam kaki Anda mungkin sudah diam-diam tersembunyi satu atau lebih gumpalan darah yang tidak stabil. Mereka menempel dengan lembut di dinding pembuluh darah Anda seperti ubur-ubur, dan Anda sendiri mungkin tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Kemudian, Anda tiba-tiba berdiri, mulai berlari, melompat, atau meregangkan diri dengan kuat. Gerakan-gerakan berat ini akan menyebabkan otot kaki berkontraksi dengan keras secara tiba-tiba dan tekanan darah melonjak. Hantaman mendadak ini seperti banjir bandang sangat berpotensi melepaskan gumpalan darah yang tadinya masih diam. Dan gumpalan darah yang terlepas inilah yang menjadi hantu gentayangan yang kita sebutkan tadi. Akibatnya tak terbayangkan. Seorang pensiunan akuntan bernama Pak Budi mengalami kejadian seperti ini. Ia terbiasa duduk lama di depan komputer setiap sore untuk menganalisis saham. Menjelang malam, ia akan langsung mengganti sepatu olahraga dan lari cepat 5 putaran di lapangan kompleks perumahan. Suatu hari saat berlari di putaran ketiga, ia tiba-tiba merasakan nyeri dada yang hebat, kesulitan bernapas, dan langsung pingsan. Untungnya, pertolongan datang tepat waktu. Dokter menemianikan sebuah gumpalan darah besar di arteri parunya dan mendiagnosisnya sebagai emboli paru akut. Dokter mengatakan ini adalah kasus tipikal sindrom kelas ekonomi yang diperparah oleh olahraga yang tidak tepat. Lalu, apa yang harus dilakukan setelah duduk lama? Apakah tidak boleh bergerak sama sekali? Tentu saja tidak. Kuncinya adalah membangunkan tubuh secara bertahap. Langkah pertama, berdiri secara perlahan. Langkah kedua, lakukan pemanasan yang sangat ringan selama 5 hingga 10 menit. Anda bisa berjalan di tempat atau duduk di kursi dan berulang kali melakukan gerakan mengangkat ujung jari kaki dan menekan ujung jari kaki. Gerakan kecil ini adalah cara paling aman dan efektif untuk mengaktifkan otot betis kita. Langkah ketiga, lakukan beberapa gerakan peregangan ringan, gerakan pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan pinggang. Ketika Anda merasa tubuh sedikit hangat dan sirkulasi darah sudah mulai lancar kembali, barulah Anda boleh pergi berjalan santai atau jalan cepat. Ini jauh lebih aman. Daftar hitam nomor 2, gerakan menekan dan meregangkan kaki di pagar taman. Gerakan ini bisa dibilang adalah salah satu gerakan pura-pura sehat yang paling umum dan paling berbahaya di taman. Mencari sebuah pagar atau bangku batu, menaikkan satu kaki ke atasnya, lalu menggunakan berat badan untuk menekan ke bawah. Bahkan menggesekkan bagian belakang betis di tepi pagar yang keras, merasa dengan begitu bisa meregangkan otot sekaligus memijat. Sahabat semua, gerakan ini sungguh bukan untuk menyehatkan, melainkan memicu pembentukan trombosis. Pembuluh darah kita bukanlah pipa baja, melainkan jaringan lunak yang elastis. Ketika kita meletakkan kaki di atas pagar yang keras, lalu berulang kali menekan dan menggeseknya dengan berat badan puluhan kilogram, pembuluh darah vena kita yang rapuh sedang dihimpit dan digerus berulang kali di antara tulang betis dan pagar yang keras. Gerakan kasar ini akan secara langsung merusak lapisan terdalam pembuluh darah kita, yaitu sel endotel yang lebih halus dan lembut dari sutra. Begitu sel endotel pembuluh darah rusak, sistem pembekuan darah tubuh kita akan segera aktif, mengira ada pendarahan yang perlu segera diperbaiki. Akibatnya, sejumlah besar trombosit dan faktor pembekuan darah akan berkumpul untuk menambal lubang tersebut. Hasilnya, kita justru secara sengaja menciptakan sebuah trombosis baru di tempat yang seharusnya tidak ada. Yang lebih berbahaya, jika arteri di kaki Anda sendiri sudah memiliki beberapa plak aterosklerosis yang sangat umum di kalangan lansia dan paruh baya, gesekan dan getaran berulang ini sangat berpotensi membuat plak yang tidak stabil itu pecah atau terlepas. Pecahan plak yang terlepas juga akan menjadi bom yang mengalir di dalam darah. Lalu, bagaimana jika ingin meregangkan kaki dan melancarkan sirkulasi? Para ahli sangat merekomendasikan sebuah gerakan alternatif yang aman dan efisien. Gerakan mengayuh sepeda di udara. Anda hanya perlu berbaring dengan nyaman di tempat tidur atau matras yoga
angkat kedua kaki, dan tiru gerakan mengayuh sepeda di udara. Gerakan ini efektif, melatih otot kaki, dan melancarkan sirkulasi darah. Namun, sama sekali menghindari tekanan dan benturan eksternal pada pembuluh darah. Benar-benar aman. Setiap hari sebelum tidur atau setelah bangun di pagi hari, lakukan gerakan ini di tempat tidur selama 3 hingga 5 menit. Efeknya jauh lebih baik daripada Anda menyiksa diri menekan kaki di taman selama setengah jam. Daftar hitam nomor 3. Skuat cepat yang mengejar kuantitas. Skuat dikenal sebagai raja latihan kekuatan. Banyak acara kesehatan juga menganjurkan untuk sering jongkok untuk melatih otot kaki dan mencegah sarkopenia kehilangan massa otot. Hal ini benar, tetapi kesalahannya terletak pada banyak orang yang menjalankannya dengan cara yang salah. Beberapa sahabat, demi mengejar hasil, menetapkan target untuk diri sendiri harus melakukan 100 atau 200 squat cepat setiap hari, atau melakukan squat jam yang eksplosif, merasa dengan begitu baru cukup merangsang dan efektif. Harap perhatikan, squat yang berlebihan dan terlalu cepat seperti ini juga sedang merusak pembuluh darah Anda. Ketika kita melakukan squat, terutama saat berada di titik terendah, paha dan betis kita akan terlipat rapat, dan area selangkangan juga akan tertekan kuat. Posisi ini akan secara instan menekan pembuluh darah utama di kaki kita seperti vena poplitea, menyebabkan aliran darah balik untuk sementara terputus. 1 atau 2 kali masih tidak apa-apa. Pembuluh darah punya elastisitas untuk menahannya. Tetapi jika Anda melakukannya berulang kali dengan cepat dan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, itu sama saja dengan Anda menyiksa pembuluh darah Anda berulang kali. Menekan, melepaskan, menekan lagi. Perilaku ini juga dapat memicu kerusakan pada endotel vena, menciptakan kondisi untuk pembentukan trombosis. Terutama jika di kaki Anda sudah muncul varises biru seperti jaring laba-laba, Anda harus benar-benar menghindari gerakan ini karena akan meningkatkan tekanan pada vena varises secara drastis, bahkan bisa menyebabkan pembuluh darah pecah dan berdarah. Lalu, apakah squat masih boleh dilakukan? Boleh, tetapi harus squat lambat dan terkontrol. Bagi lansia yang sehat, jika Anda ingin berlatih, ubahlah gerakan menjadi jongkok yang lambat dan terkontrol. Cukup jongkok hingga paha sejajar dengan lantai, tidak perlu sampai ke bawah. Selama seluruh proses, rasakan kerja otot Anda, bukan mengandalkan momentum untuk naik turun dengan cepat. Lakukan 10 hingga 12 repetisi, 2 hingga 3 set saja sudah sangat cukup. Daftar hitam nomor 4, bersepeda jarak jauh tanpa henti. Bersepeda adalah olahraga aerobik yang sangat bagus. Tetapi banyak penggemar sepeda, begitu akhir pekan tiba, akan bersepeda bersama teman-teman selama 1 atau 2 jam, bahkan lebih lama, tanpa henti. Jika Anda mengabaikan 2 detail selama proses tersebut, risiko trombosis juga akan mengintai secara diam-diam. Bahaya pertama datang dari tekanan. Saat kita bersepeda, sebagian besar berat badan kita bertumpu pada sadel. Sadel ini akan secara langsung menekan pembuluh darah dan saraf di area panggul dan perineum kita. Ini sama saja dengan memasang sebuah penghalang di jalur utama lalu lintas darah dari kaki kembali ke jantung, yang menyebabkan aliran darah melambat dan meningkatkan risiko penumpukan serta penggumpalan. Bahaya kedua datang dari dehidrasi. Bersepeda sangat mudah membuat kita berkeringat banyak. Jika kita tidak terbiasa minum air secara tepat waktu, tubuh akan berada dalam kondisi kekurangan air. Begitu tubuh kekurangan air, darah kita akan menjadi lebih kental dari biasanya, seperti air sungai jernih yang berubah menjadi lumpur. Darah yang kental tentu saja juga sangat meningkatkan risiko trombosis. Untuk menikmati kesenangan bersepeda dengan aman, caranya sangat sederhana. Pertama, bersepeda secara bertahap, istirahat secara teratur. Ingatlah satu prinsip. Setiap bersepeda sekitar 30 menit, Anda harus turun dari sepeda, berdiri dan berjalan-jalan sebentar, regangkan kaki, biarkan area yang tertekan terbebas sejenak. Kedua, minum air kapan saja, sedikit demi sedikit tapi sering. Jangan menunggu, haus baru minum banyak air. Sebaiknya, secara proaktif, minumlah seteguk air setiap 15 hingga 20 menit agar tubuh selalu dalam kondisi terhidrasi dengan baik. Daftar hitam nomor 5. Olahraga berlebihan dalam jangka panjang ala pekerja keras. Ini adalah kesalahpahaman konsep yang sangat umum.
Banyak orang, terutama sahabat, yang baru saja bertekad untuk berolahraga, memiliki semangat yang membara, merasa semakin banyak dan semakin keras berolahraga, hasilnya akan semakin baik. Jadi, setiap hari mereka berlari lebih dari 1 jam tanpa henti, atau menghabiskan 2 jam di gym hingga kelelahan total. Baru merasa tugas hari itu selesai. Sahabat semua, olahraga yang hanya untuk memuaskan diri sendiri seperti ini benar-benar tidak dianjurkan bagi lansia dan parubaya. Universitas Harvard yang terkenal pernah melakukan sebuah studi pelacakan selama 15 tahun, dan hasilnya mengejutkan. Bagi lansia dan parubaya, dibandingkan dengan mereka yang melakukan olahraga moderat, mereka yang melakukan olahraga intensitas tinggi lebih dari 7,5 jam per minggu, risiko menderita penyakit kardiovaskular justru 32% lebih tinggi. Mengapa bisa begitu? Para ahli medis menjelaskan 2 alasan utama. Pertama, olahraga berat dalam waktu lama akan menghasilkan sejumlah besar radikal bebas di dalam tubuh kita. Anda bisa membayangkan radikal bebas sebagai zat korosif atau karat di dalam pembuluh darah. Ia akan terus-menerus menyerang dan merusak sel endotel pembuluh darah kita, mempercepat proses pengerasan arteri. Kedua, olahraga intensitas tinggi dalam waktu lama merupakan beban yang sangat besar bagi jantung kita. Ibarat mesin mobil, jika Anda setiap hari memacunya di zona merah dengan kecepatan tinggi, lama-kelamaan mesin pasti akan aus dan menua. Jantung kita juga sama. Bekerja di luar kapasitas dalam jangka panjang dapat menyebabkan penebalan otot jantung, penurunan elastisitas, bahkan memicu aritmia dan masalah yang lebih serius. Lalu, berapa lama dan seberapa intens olahraga yang paling cocok untuk lansia? Organisasi Kesehatan Dunia memberikan rekomendasi yang sangat ilmiah. Akumulasi 150 hingga 300 menit olahraga aerobik intensitas sedang setiap minggu. Apa itu intensitas sedang? Yaitu, saat Anda berolahraga, Anda merasakan detak jantung dan napas menjadi lebih cepat. Bisa berbicara dengan kalimat lengkap, tetapi akan sedikit kesulitan jika bernyanyi. Contohnya, jalan cepat, dansa, atau berenang santai. Jika dirata-ratakan, berolahraga 30 menit setiap hari, 5 hari seminggu, adalah kondisi yang paling ideal dan sehat. Ingatlah, olahraga itu untuk kesehatan, bukan untuk kompetisi. Cukup adalah yang terbaik. Baiklah sahabat semua, hari ini kita telah membahas secara detail 5 cara olahraga yang salah yang dapat mempercepat trombosis. Saya akan mengulasnya kembali dengan cepat untuk Anda. Mohon diingat baik-baik. Pertama, hindari olahraga berat yang mendadak setelah duduk lama. Kedua, hindari gerakan menekan dan menggesek kaki di pagar. Ketiga, hindari squat yang berlebihan dan terlalu cepat. Keempat, hindari bersepeda jarak jauh tanpa henti. Kelima, hindari olahraga berlebihan dalam jangka panjang ala pekerja keras. Terakhir, saya akan merangkum 3 prinsip umum keamanan yang berlaku untuk semua jenis olahraga. Prinsip pertama, pemanasan adalah kunci. Apapun olahraganya, sebelum mulai secara resmi, harus ada pemanasan selama 5 hingga 10 menit. Prinsip kedua, moderasi adalah inti. Berolahraga hingga tubuh terasa sedikit lelah, tetapi tidak sampai terengah-engah adalah kondisi terbaik. Prinsip ketiga, kenyamanan adalah batas. Selama berolahraga, jika muncul rasa sesak di dada, jantung berdebar, pusing, atau gejala tidak nyaman lainnya, harap segera berhenti. Kesehatan adalah hadiah paling berharga yang kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga. Memilih cara berolahraga yang benar adalah menambahkan lapisan asuransi yang paling kokoh untuk hadiah tersebut. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, mohon jangan ragu untuk memberikan like dan membagikannya kepada kerabat dan teman-teman Anda agar lebih banyak orang melihat dan menghindari kesalahan-kesalahan olahraga ini. Sampai jumpa di video berikutnya.